bersyukur sekali sampai hari ini Tuhan tetap menuntun kita dan menolong kita untuk bisa beribadah sekalipun dari rumah masing-masing. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ayat panggilan beribadah kita terambil dari Yesaya pasal 61 ayat 10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini mari kita senantiasa memuji, mengagungkan nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian yang berkata suci, suci, suci. Oh
Sungguh kami kagum atas segala kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Kami mengagungkan Engkau, Allah kami yang suci, Allah kami yang agung perkasa, pencipta langit dan bumi. Pada pagi hari ini Tuhan, kami segenap jemaat-Mu datang menghadapan Tuhan untuk memuji, mengagungkan nama-Mu. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan terus mengurapi kami, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh sungguh mempermuliakan nama Tuhan, dan kami semua jemaat Tuhan boleh diberkati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Ya, saat ini kita akan membuka Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat 65 sampai 72. Sekali lagi saya katakan Mazmur pasal 119 ayat 65 sampai 72. Ya, saya akan bacakan Mazmur ini. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, dan Ku ingin mengenal-Mu Tuhan, bila Ku buka mata. Dan lihat wajah-Mu,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan setiap kehidupan kita, acap kali kita sering membuat komitmen di hadapan Tuhan untuk senantiasa taat dalam melakukan setiap perintah Tuhan. Tetapi seiring perjalanan kehidupan kita begitu sering gagal, kita sering begitu jatuh bangun dalam dosa, kita begitu sering menyakiti hati Tuhan melalui perkataan kita, perbuatan kita yang mungkin menyakiti sesama kita dan juga Tuhan. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk datang di hadapan Tuhan. Persiapkan diri kita mengaku setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Kita katakan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Selamatkanlah aku sebab aku mencari titah-titah. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita berdiam di hadapan Tuhan. Kita memilih kembali kehidupan kita di sepanjang minggu ini. Apakah ada banyak hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Allah? Mari kita memohon sekali lagi pengampunan daripada Tuhan.
Ya Allah, pencipta langit dan bumi, ke dalam tangan-Mu-lah kami meletakkan seluruh kehidupan kami. Tuhan, di dalam kehidupan kami mengikut Engkau, kami menyadari sekali ada banyak hal, ada banyak masa di dalam hidup kami tidak berjalan sesuai dengan titah-titah-Mu yang Engkau mau untuk kami lakukan dan kerjakan. Kadang-kadang kami gagal menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam keberhasilan pun kadang-kadang kami menyombongkan diri kami dan upaya kami untuk menyenangkan Engkau. Hari ini kami datang menundukkan diri kami di hadapan-Mu, memohon Tuhan sekali lagi menyucikan setiap hati kami, menolong kami yang lemah dan terbatas ini, untuk kami boleh betul-betul melihat kerapuhan diri kami di hadapan-Mu, ya Tuhan. Dan biarlah di dalam kerapuhan diri kami boleh melihat betapa besarnya anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh melihat bahwa Engkaulah satu-satunya harapan untuk kami boleh hidup benar, dan Engkaulah satu-satunya jawaban di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan, kami menyadari ada banyak hal yang kami lakukan yang menyimpang daripada kebenaran Tuhan. Namun Tuhan, kami berjuang untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Oleh sebab itu sekali lagi kami memohon anugerah Tuhan bagi setiap kami. Tolong kami Tuhan, pimpin kami, sucikan kami, agar kami dapat hidup layak dan hidup benar di hadapan-Mu. Karena kalau bukan Tuhan yang membenarkan dan melayakkan kami sesungguhnya tidak benar dan tidak layak di hadapan-Mu. Inilah permohonan kami, kiranya Engkau mendengar setiap seruan doa kami, dan Engkau mengampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara, janji pengampunan dosa terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 15. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Bapak Ibu, mari kita meresponi pengampunan dosa ini dengan menyatakan dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus.
yang Tuhan katakan di dalam Matius 22 ayat 37, demikianlah jawab Yesus kepadanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Baiklah kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya mari kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, hatiku tenang berada di Kau.
ya Tuhan bahwa berada di dekat-Mu adalah sebuah ketenangan bagi jiwa kami. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa di dalam Engkau kami merasa tenang. Oleh karena kami tahu bahwa di luar sana ya Tuhan, tidak ada satupun yang bisa memberikan jaminan untuk membuat kami tenang di saat kami gelisah, damai di saat hati kami kacau. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Bukan hanya Engkau memberikan ketenangan kepada kami, bahkan jauh sebelumnya Engkau berkarya menyelamatkan jiwa kami yang kacau, yang berdosa ini. Terima kasih ya Tuhan, dan kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini. Tuhan memberikan kepada setiap kami untuk bisa menikmati ibadah, meskipun di rumah kami masing-masing. Tetapi sungguh ya Tuhan, firman-Mu berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Kristus, maka Engkau hadir di sana. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah keluarga kami saat ini. Bahkan ketika kami merenungkan kebenaran firman Tuhan, kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami, menolong, menguatkan, bahkan memberikan kami hati yang mau belajar, telinga yang mau mendengar. Tuhan, berkati hamba-Mu juga yang terbatas dan lemah ini, sehingga Tuhan boleh pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu kepada setiap kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong dan memampukan setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jemaat Tuhan, pada saat ini mari bersama-sama saya mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-50. Sekali lagi, Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 hingga ayat yang ke-50. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca bagian firman Tuhan ini dan biarlah kita masing-masing memperhatikannya di dalam Alkitab kita. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah Guru. Ada 2 orang yang berhutang kepada seorang melepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi ia membasahi kakiku dengan air matanya dan menyikanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih.
Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu barangkali di antara kita ada yang mendengar pidato orang pertama di Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Saudaraku, dalam konteks pandemi ini beliau itu berbicara di depan para menteri. Nah, di dalam pidato Jokowi itu ada satu kalimat yang cukup berkesan ya bagi saya secara pribadi. Dia mengatakan bahwa dalam kondisi sekarang ini, setiap bidang itu harus bekerja secara extraordinary. Tidak boleh biasa-biasa saja, karena kondisi negara Indonesia saat ini berada di dalam krisis. Saudaraku, apa yang dimaksudkan oleh Jokowi di sini? Dia bermaksud supaya setiap orang yang duduk di dalam pemerintahan melakukan tugasnya itu harus lebih lagi dari biasanya. Mengambil kebijakan, mengambil keputusan itu harus lebih maksimal. Intinya, mereka harus berjuang lebih keras dan tidak boleh biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat yang hampir sama juga kita biasanya mendengar dari orang tua kepada anak-anaknya. Kakak, abang, kamu harus belajar lebih giat lagi ya, supaya nilaimu itu lebih bagus. Ayo, kamu bekerja lebih giat lagi, supaya kamu dapat uang yang lebih banyak lagi. Atau kepada mereka yang studi itu dikatakan, kamu perlu ekstra lagi belajar, supaya hasil yang kamu dapatkan itu lebih maksimal. Saudaraku, setiap kita memiliki kerinduan untuk mencapai hasil yang lebih baik dan maksimal, sehingga kita itu berusaha dan mengharapkan sesuatu itu dilakukan secara extraordinary, di luar dari biasanya. Kalau saja di dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu Saudara kita merindukan sesuatu yang ekstra, sesuatu yang lebih, sehingga kita bisa dapat hasil yang maksimal, bukankah hal yang sama juga sebetulnya terjadi di dalam kehidupan rohani kita? Di dalam kehidupan kekristenan, Allah merindukan hal yang sama, bahwa setiap kita menjalani kehidupan kekristenan kita itu tidak biasa-biasa saja. Kita mesti lebih giat lagi dalam hal berdoa, kita lebih giat lagi dalam merenungkan firman, lebih giat lagi di dalam mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan lebih lagi dalam hal lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini merupakan kisah yang indah dan menarik menurut saya. Bahkan ada bagian yang kita bisa pelajari bersama. Dan kalau kita memperhatikan kisah ini, sebetulnya saudaraku, kisah ini hanya ditulis oleh Lukas dan tidak ditulis oleh Injil yang lain. Jadi kalau kita mencarinya di Injil yang lain, kita nggak akan temukan Bapak Ibu. Kisah ini kita hanya temukan di dalam Injil Lukas saja. Namun jadi pertanyaan kepada kita, kenapa Lukas itu begitu tertarik terhadap kisah ini? Kalau kita memperhatikan, kita bisa menemukan jawabannya sebetulnya bahwa Lukas itu ingin sekali menonjolkan Yesus yang adalah Kristus itu membuka dirinya, menerima segala bentuk latar belakang manusia, secara khusus orang-orang berdosa, kaum marginal yang dipandang sebelah mata di dalam masyarakat pada waktu itu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat kisah ini. Bapak Ibu, Lukas itu memulai dengan mengatakan bahwa seorang Farisi itu yang bernama Simon mengundang Yesus untuk datang makan ke rumahnya. Saudaraku, siapa sebetulnya orang Farisi ini? Di dalam sejarah Alkitab, orang Farisi itu adalah suatu golongan dari para rabi yang biasanya mengajar di rumah Allah, dan mereka juga tergolong ahli Taurat yang memang pada waktu itu sangat berpengaruh. Dan mereka berpegang pada Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyang. Bahkan konon dikatakan bahwa orang Farisi itu mereka taat kepada seluruh hukum secara mutlak.
salah satu ekspresi dari ketaatan orang Farisi itu, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di dalam Matius 15 ayat 2, ketika suatu kali orang Farisi itu menemukan murid-murid Yesus itu tidak membasuh tangannya, tidak mencuci tangannya ketika mereka makan. Lalu orang Farisi itu datang menghadap Yesus dan kemudian mereka bertanya kepada Yesus, "Guru, kenapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Saudara, bagi orang Farisi, adat istiadat, budaya itu menjadi sesuatu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berdasarkan latar belakang dan siapa orang Farisi, pada akhirnya kita menemukan sesuatu sebetulnya hal yang ironis sekali dan tidak masuk akal di dalam bagian yang kita baca tadi. Mengapa saya katakan demikian? Kita semua sepakat Bapak Ibu bahwa ketika Yesus makan di rumah Simon si Farisi itu, dia tidak datang begitu saja, tetapi karena dia diundang. Itu artinya bahwa Yesus adalah seorang tamu. Akan tetapi kemudian orang Farisi justru tidak memperlakukan Yesus itu layaknya seorang tamu, Bapak Ibu. Bahkan kalau katanya Farisi itu taat pada hukum, taat pada budaya, taat pada adat istiadat, tetapi justru di hadapan Yesus dia tidak melakukan sesuatu yang sudah menjadi budaya, yang sudah seharusnya, yang sudah biasa dilakukan pada masa itu. Bukankah ini ironi, Bapak Ibu Saudara? Kenapa saya katakan ini ironi? Menurut kebiasaan di timur itu, Bapak Ibu, ketika seseorang tamu itu datang, maka ada beberapa hal yang biasanya disiapkan oleh tuan rumah itu untuk menyambut sang tamu. Sebetulnya ini juga bukan hal yang baru sebetulnya bagi kita ya. Di Nia saja atau dimanapun, biasanya kalau kita bertamu itu kita disediakan air minum ya Bapak Ibu. Ya kalau ada yang dingin-dingin adalah ya es teh, atau kalau ada jeruk bisa dikasih jeruk dingin, jeruk hangat. Tergantung si tuan rumah itu punya apa. Nah itu kebiasaan Bapak, disediakan air minum. Ya kalau ada roti, kue bisa diberikan. Kalau dulu itu di Nias itu mungkin masih ada sampai sekarang, biasanya dikasih avo, dikasih sirih ya Bapak Ibu ya. Dan itu semacam penghormatan kepada sang tamu. Bahkan akhirnya juga Bapak Ibu kalau kita bertamu di rumah orang, kalau tuan rumahnya itu suka merokok, dia bilang, "Pak, Bu, saudara ini rokok." Nah ini sebetulnya kita bisa pro dan kontra ya, karena tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab sebetulnya ini. Nah ini budaya Bapak Ibu. Nah di timur ada budaya juga ketika tamu itu datang bertamu di sebuah rumah. Pertama saudaraku, untuk menunjukkan bahwa di antara tuan rumah dan tamu itu ada kedekatan, maka si tuan rumah itu memeluk atau meletakkan tangannya di atas bahu sang tamu, dan kemudian tamu itu atau si tuan rumah itu mencium sang tamu. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, kebiasaan itu si tuan rumah menyediakan bejana atau tempat yang berisi air untuk membasuh atau mencuci kaki dan melepaskan kasut daripada sang tamu itu. Hal ini menunjukkan kepada kita saudaraku, supaya apa? Kaki daripada sang tamu itu bisa dibersihkan, karena di dalam perjalanan pasti dia berdebu dan kotor. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tuan rumah itu menyediakan minyak untuk dipercikkan di atas kepala sang tamu. Nah, tiga hal ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa menemukan bahwa Lukas itu memberitahukan kepada kita bahwa orang Farisi, Simon itu tidak melakukan sesuatu yang sebetulnya sudah biasa, sudah sewajarnya dilakukannya kepada tamu. Mungkin kita bertanya, kenapa dia tidak melakukan hal itu? Nampaknya Bapak Ibu Saudaraku, si Simon itu ia tidak melihat Tuhan Yesus itu sebagaimana mestinya. Ia tidak melihat Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan yang harus dihormati.
Jangankan untuk melihat Yesus sebagai Allah, Bapak Ibu Saudaraku, menganggapnya sebagai orang biasa, sebagai orang yang sesama, yang sejajar pun tidak. Itu sebabnya kita bisa mengerti kemudian perkataan sinisnya di dalam ayat yang ke-39. Dia mengatakan, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapa dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kisah ini menjadi sebuah kisah yang hidup ketika kemudian kita melihat setelah Lukas selesai memberitahukan tentang orang Farisi, Lukas itu menceritakan bahwa kehadiran Yesus di rumah Simon itu didengar oleh seorang perempuan. Nah, perempuan ini adalah perempuan yang berdosa dan dia terkenal di kota itu. Bapak Ibu Saudaraku, sampai di sini kita berhenti dulu. Kita perhatikan ayat yang ke-36 dan 37. Di sini kita melihat sebetulnya bahwa Lukas itu dengan sengaja mengontraskan siapa dua orang tokoh yang sedang bertemu dengan Yesus. Orang yang pertama kita tahu tadi dia adalah orang Farisi, yaitu Simon, dan orang yang kedua adalah perempuan berdosa. Perempuan berdosa pada masa itu, Bapak Ibu, ditujukan kepada para mereka yang melacurkan dirinya, menjual dirinya untuk mendapatkan uang. Lukas bahkan menekankan lagi kepada kita bahwa perempuan ini berdosa, bukan hanya berdosa, tetapi dia juga terkenal di kota itu, Bapak. Nah, kalau istilah sekarang itu dia ini pendosa kelas kakak, Bapak. Pendosa yang high class, ya, bukan kaleng-kaleng, bukan kelas teri yang ringan dan enteng. Nah, di dalam tuturan Lukas itu dia mencoba mengontraskan bahwa orang Farisi, orang dan perempuan berdosa ini mengenai apa? Mengenai siapa mereka dan mengenai apa yang mereka lakukan. Jadi dua hal yang dikontraskan oleh si Lukas dalam bagian ini. Nah, kita tiba di hal yang kedua. Apa yang mereka lakukan? Nah, hal yang dilakukan oleh kedua tokoh ini kita melihat dikatakan oleh Lukas itu bahwa perempuan berdosa ini mendengar Yesus ada di rumah Farisi, maka dia datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi sambil menangis, dan dia pergi berdiri di belakang kaki Yesus dekat kakinya. Lalu dia membasuh kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi. Sementara orang Farisi bagaimana, Bapak Ibu Saudaraku? Lukas menegaskan bahwa dia tidak melakukan apa-apa. Pertanyaan kita adalah, bukankah Farisi tadi adalah orang yang taat kepada tradisi? Bukankah dia tahu etika dan mengaku bermoral baik dibandingkan perempuan berdosa ini? Saudaraku, apa yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini menurut saya adalah sesuatu hal yang melebihi dari hal yang biasa, melampaui hal yang sewajarnya, sesuatu yang extraordinary. Mengapa saya katakan extraordinary, Bapak Ibu Saudaraku? Kita bisa temukan sebetulnya ketika Lukas memberitahukan apa yang dilakukan oleh perempuan ini begitu rinci, begitu detail. Mari kita lihat satu persatu apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Pertama, perempuan ini menangis dan kemudian air matanya membasahi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Kalau saya bisa membahasakan ulang tindakan dari perempuan ini, Bapak Ibu Saudaraku, dia mencuci kaki Yesus bukan dengan air biasa, tetapi dengan air mata. Dia membersihkan kaki Yesus bukan dengan kain biasa, tetapi dengan rambutnya. Bukankah ini sesuatu yang melebihi dari yang biasa? Kalau kita melihat pada zaman itu, tamu disediakan air untuk mencuci kaki dan kain untuk membersihkan atau melap kaki. Bagian ini kemudian Bapak Ibu Saudaraku menjadi perhatian bagi Yesus itu dan menjadi pelajaran sebetulnya bagi orang Farisi, di mana dicatat di ayat yang ke-44, Yesus itu berkata kepada Farisi, "Engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air matanya dan menyeka
dengan rambutnya. Seolah-olah Yesus itu ingin mengatakan, belajar loh Farisi dari perempuan orang yang berdosa ini. Itu yang pertama yang dilakukan oleh perempuan berdosa. Nah, yang kedua adalah perempuan itu mencium kaki Yesus. Pada zaman itu, tindakan mencium wajah tamu itu hal yang biasa, Bapak Ibu. Tetapi mencium kaki itu bukan hal yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa, hal yang extraordinary. Oleh karena itu Yesus lagi-lagi tertarik sehingga sengaja itu dia memberikan pelajaran kepada Farisi dan dia mengontraskannya di ayat 45. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari sejenak kita perhatikan bagian ini. Dari kalimat Yesus, tindakan wanita ini menjadi tidak biasa. Karena apa? Kalau yang biasa itu dicium, kalau tamu itu dicium itu wajah, ya, bukan kaki. Wanita ini justru mencium kaki Yesus. Itu pertama, Bapak Ibu. Yang kedua adalah Yesus juga mengatakan kepada Farisi, kepada si Simon itu, sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya. Saudaraku, kalau si tuan rumah itu biasanya mencium tamu itu sebentar aja, ya, nempel pipinya sudah cukup, nggak nempel terus pipinya pasti ya. Tetapi si wanita itu dikatakan oleh Yesus, sejak aku masuk, tiada henti-hentinya yang mencium kakiku. Ini bicara masalah waktu. Yesus katakan bahwa perempuan itu mencium kaki Yesus sejak tadi. Berarti cukup lama, Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang kita bisa pelajari dalam bagian ini? Kita bisa melihat bahwa motif dari perempuan ini tentu lahir dari hati yang memberikan penghormatan kepada Kristus. Motif dari wanita ini karena merasa dirinya nggak layak, merasa diri bahwa aku ini adalah orang berdosa, orang yang berada di hadapan Allah yang kudus, yang maha suci, sehingga aku pun merasa diri tidak layak. Dan dia melakukan hal ini tidak ala kadarnya, tidak seadanya, tetapi dengan sungguh-sungguh dari hatinya. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang ketiga yang dilakukan oleh wanita ini dikatakan oleh Lukas, perempuan ini meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi. Nah, kita menemukan hal yang extraordinary lagi dalam bagian ini, Bapak Ibu. Kenapa? Laki-laki budaya pada masa itu adalah meminyaki kepala sang tamu itu adalah biasa. Tetapi perempuan ini lagi-lagi meminyaki kaki Yesus. Luar biasa hal ini. Kita perhatikan perkataan Yesus kepada orang Farisi di ayat ke-46. Yesus mengatakan di sana, engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kepalaku dengan minyak wangi. Mari kita perhatikan sejenak bagian ini, Bapak Ibu. Sebetulnya ada penambahan yang diberikan oleh Yesus sebetulnya. Penambahan apa itu? Kalau biasanya pemberian minyak itu hanya minyak biasa saja, tetapi Yesus di sini mengatakan bahwa dia meminyaki kakiku itu dengan minyak wangi. Memang kita tidak tahu, Bapak Ibu, minyak wangi yang dia gunakan ini seberapa mahalnya. Ya, saya nggak tahu apakah mereknya Oriflame atau apa, saya nggak tahu juga. Biasanya lagi ngetrend pada zaman sekarang ini, yang udah sampai di Nias kayaknya. Kita nggak tahu minyak wangi itu mahal atau enggak. Tapi saya percaya minyak wangi yang dia pakai itu pasti harum. Kenapa? Yesus pasti mencium. Ketika si wanita itu meminyaki kaki Yesus, dia pasti mencium bau harum. Oh iya, minyak ini pasti minyak wangi, bukan minyak goreng yang sudah lama dipakai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, meminyaki seseorang pada masa itu lebih kepada penegasan akan status seseorang itu dan sekaligus sebagai penghormatan. Dapat dikatakan bahwa perempuan ini menegaskan dan mengakui akan Yesus itu sebagai Allah dan dia memberikan penghormatan kepada Kristus.
Saudara, 3 sikap yang dilakukan oleh perempuan ini adalah sikap yang tidak biasa, sesuatu yang extraordinary. Nah, pertanyaan muncul kepada kita pada akhirnya, mengapa sih perempuan ini melakukan hal yang extraordinary? Nah, kita menemukan alasan dari semua tindakan perempuan ini sebetulnya jelas kita temukan jawabannya dari pembicaraan Yesus, dari diskusi Yesus dengan Simon. Ini kita bisa melihat di ayat 41 sampai ayat yang ke-50. Mari kita perhatikan ayat 41 sampai 43. Di situ kita melihat bahwa Yesus itu memberikan kisah kepada Simon orang Farisi tentang 2 orang yang punya hutang. Orang pertama dia punya hutang itu 500 dinar. 500 dinar itu cukup besar, Bapak Ibu. 1 dinar saja itu upah dari 1 orang itu per hari. Nah, kalau 500 dinar berarti itu 500 hari gaji dari seseorang. Berarti itu bisa sekitar 1 tahun 4 bulan orang bekerja. Orang itu punya hutang kepada seseorang. Nah, itu orang pertama. Orang yang kedua adalah dia punya hutang itu 50 dinar. Diteruskan oleh Yesus, karena 2 orang ini tidak sanggup membayar, maka si pemberi uang itu menghapuskan hutang mereka. Dia mengatakan bahwa oke, kalian tidak sanggup bayar, ya sudah, saya hapuskan saja hutang kalian. Lalu setelah Yesus bercerita seperti itu, maka Yesus itu bertanya kepada si Simon, Simon, kira-kira dari 2 orang yang punya hutang ini, siapa yang lebih mengasihi si pemberi uang? Nah, menarik, jawaban Simon itu dengan mantap sekali dia mengatakan, saya kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Dan Yesus kemudian menjawab si Simon itu, betul sekali pendapatmu itu Simon, engkau nggak salah. Apa kemudian arti dari kisah yang sedang Yesus ceritakan kepada si Simon? Yesus itu sebetulnya ingin menunjukkan kepada Simon bahwa wanita ini menyadari dirinya bahwa dia adalah seorang yang memiliki hutang besar kepada Kristus. Hutang apa itu? Itu adalah hutang dosa. Dan dia sudah menerima pengampunan dari dosanya itu. Saudaraku, poin yang penting yang perlu kita garis bawahi dalam bagian ini bahwa hanya orang yang merasa dirinya berdosa yang dapat memahami pengampunan Kristus yang besar, sehingga dirinya mau mengasihi Kristus itu dengan besar, dengan extraordinary. Saya ulang lagi kepada kita, hanya orang yang merasa dirinya berdosa yang dapat memahami pengampunan Kristus yang besar, sehingga dirinya mau mengasihi Kristus dengan besar, dengan extraordinary. Saudara, perempuan ini melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia melakukannya karena dia mengasihi Kristus yang telah mengasihi dirinya sebagai orang berdosa. Kasih Kristus kepadanya itu yang membuat dirinya melakukan hal-hal yang luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya ingat pengalaman saya 2 hari yang lalu bersama dengan anak saya Omu. Saya lagi mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, dan setelah beberapa waktu saya persiapan, kemudian saya mulai lapar. Karena saya lapar, saya pergi ke belakang dan kemudian saya makan. Ketika saya sedang makan, di sebelah saya itu ada 1 gelas minuman. Kemudian Om itu datang kepada saya dan mengatakan, Mama, Om juga mau makan. Nah, saudaraku, hati seorang ibu kalau lihat anaknya mau makan itu pasti ikut semangat, ya. Kemudian saya menyuapin Om itu dengan sabar, dan saya menikmati sambil kami berinteraksi. Nah, setelah selesai makan, saya kembali ke belakang dan saya mencuci tangan, saya mencuci mulut, dan saya mencoba untuk melanjutkan persiapan saya. Lalu si Om itu kemudian tiba-tiba teriak dan dia datang ke kamar mandi kepada saya. Dia bilang, Mama, air tadi tumpah, celana Om basah, lantai karpet juga basah. Bapak Ibu mendengar hal itu, saya agak terdiam. Kenapa saya terdiam? Saya sebetulnya
pekerjaan saya akan double, saya akan membersihkan sementara saya mempersiapkan. Saudara, pikiran orang berdosa saya muncul. Tapi kemudian saya memilih diam dan kemudian saya melihat dia. Mata saya terlihat datar sekali, tidak ada mata penghakiman. Lalu kemudian saya menghampiri dia di pintu kamar mandi itu, saya pegang kepalanya, dan kemudian saya bilang, oke, saya nggak apa-apa. Lalu ketika saya bilang seperti itu tidak apa-apa, wajahnya mulai senyum dan kemudian dia lari mendekati tempat air tumpah tadi itu, kemudian dia buka celananya yang basah, kemudian dia ambil celananya yang basah itu, dia lap kursi dan dia lap karpet yang basah gitu. Suku saya juga terdiam menyaksikan hal itu dan saya berpikir bagian firman Tuhan yang saya sedang persiapkan. Si Omo yang mendapatkan penerimaan, mendapatkan kasih dari saya yang orang berdosa ini, saudara, dia bisa melakukan sesuatu yang saya nggak suruh. Saya nggak bilang dia bersihkan ya Omo ya, buka ya celana yang sudah basah. Saya tidak melakukan hal itu. Tapi dengan inisiatifnya sendiri, sesuatu yang saya tidak harapkan, dia melakukannya. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, sebetulnya ini analoginya sederhana sekali Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa samakan diri saya dengan Allah. Allah yang sempurna, yang maha kudus. Saya hanya ibu yang berdosa, yang acap kali juga di lain kesempatan saya bisa marah-marah dia dan segala macamnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, seseorang bisa mengasihi Allah tidak muncul dari dirinya sendiri. Seseorang bisa mengasihi Allah karena Allah sendiri sudah lebih dahulu mengasihinya. Perempuan ini pun tidak mungkin bisa melakukan extraordinary, tidak bisa menunjukkan kasihnya kepada Yesus kalau Yesus tidak lebih dahulu mengasihinya. Dari mana kita tahu Yesus lebih dahulu mengasihinya? Kita bisa melihat bahwa Yesus tidak hanya sekedar hadir sebetulnya di rumah Simon karena untuk memenuhi undangan si Simon, undangan untuk makan, lalu Yesus datang. Tidak, Yesus punya rencana yang lebih besar lagi. Yesus memenuhi undangan Simon itu, dia punya tujuan yang lebih indah, punya tujuan yang lebih mulia, yaitu apa? Menunjukkan kasih dan pengampunan kepada perempuan berdosa ini. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, seseorang yang mengasihi Kristus, dia bisa melakukan hal-hal yang besar, dia bisa melayani Tuhan, bisa melakukan ini dan itu untuk Tuhan. Tidak seharusnya kita bermegah diri. Tidak perlu kita menyombongkan diri. Kita bisa mengasihi Kristus karena Kristus sudah mendahului tindakan kasih kita. Dia sudah memulainya kepada kita. Dan sebaliknya juga kita tidak perlu bermegah atau menyombongkan diri. Kita juga jangan kecewa ataupun kecut hati ketika kita mungkin masih belum bisa melakukan hal-hal yang extraordinary, belum bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Oleh karena apa? Extraordinary yang dilakukan oleh perempuan di dalam bagian ini sebetulnya kita bisa melihat ini tidak selalu berbicara kuantitas, banyaknya, jumlahnya, sibuknya kita melayani ini dan itu. Tetapi bagaimana sebetulnya extraordinary yang kita lakukan itu, kita merasa bahwa saya ini adalah orang berdosa, saya ini adalah orang yang perlu menerima anugerah Kristus yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Kristus, mari kita menghidupi kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita. Mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan juga mengasihi pasangan kita, mengasihi anak-anak kita, rekan-rekan kita. Ada banyak mungkin rasa kecewa, sakit hati, amarah kepada pasangan, kepada suami kita, kepada istri, atau juga kepada anak-anak kita, kepada rekan kerja kita. Tetapi mari kita menjadi agen daripada kasih Kristus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong setiap kita dan memberkati setiap kita untuk menjadi agen daripada kasih Kristus. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu.
kami bisa diberikan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mencoba untuk merenungkannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami bukanlah orang-orang yang sebetulnya mudah untuk mengasihi Engkau. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami lebih cenderung berpikir apa yang menjadi keuntungan bagi kami. Bahkan kami melakukan sesuatu bukan dengan kesungguhan hati kami, acap kali karena keadaan sekitar kami yang menuntun kami untuk melakukan hal itu. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau terus memberikan kami kesempatan untuk belajar dan terus belajar untuk memperbaiki kehidupan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Dan pada saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat-Mu. Barangkali ada yang bergumul dalam mengasihi Tuhan, di dalam mengasihi pasangan, mengasihi anak-anak, atau mungkin mengasihi orang yang pernah menyakiti hati mereka. Ya Tuhan, tolong biarlah pada saat ini kami kembali membangun komitmen yang baru, membangkitkan kasih kami kepada Kristus, sehingga kasih Kristus yang sudah kami alami, kami bisa bagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Tolong hamba-Mu dan tolong seluruh jemaat-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, pegang tangan kami, karena kami terlalu rapuh dan tidak berdaya untuk melakukan firman Tuhan kalau Tuhan tidak memberikan kami kekuatan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau, dan biarlah segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kepada Tuhan. Sambil mempersiapkan persembahan, mari kita mau nyanyikan sebuah lagu yang berkata, karena Dia hidup, Anak Allah datang ke dunia. God.
Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan yang senantiasa Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, jika kami masih mampu melakukan segala aktivitas kami masih mampu bekerja dan melakukan segala sesuatunya itu semua karena anugerah. Tuhan, pada saat ini juga kami datang di hadapan Tuhan, membawa persembahan kami rindu Tuhan berkati persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami rindu juga persembahan ini boleh dikelola untuk memperluas setiap pelayanan Tuhan terkhusus di tempat ini. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan maupun yang belum sempat memberikan persembahan saat ini. Kami rindu Tuhan senantiasa memberkati setiap kehidupan mereka, rumah tangga mereka, dan juga semua pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan berita pengembalaan yang disampaikan oleh hamba. Selamat siang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya jemaat yang ada di rumah di dalam lindungan dan rahmat daripada Tuhan, meskipun keadaan begitu menyulitkan dan menyesakkan dada kita, tapi percayalah Tuhan terus menolong dan memberkati setiap kita. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, bahwa 19 Juli 2020 kita GKI Pusnias akan memulai ibadah konvensional, namun dengan berbagai hal-hal yang perlu kita perhatikan sesuai dengan anjuran pemerintah, anjuran kesehatan. Jadi kita harus dan wajib menggunakan masker. Kemudian kita akan mengaturnya dan 2 kali kebaktian. Jadi ada yang jam 8 pagi dan juga ada yang jam 10 pagi. Jadi mohon ini bisa diperhatikan. Tanggal 19 Juli 2020 kita akan kembali memulai ibadah konvensional GKY Pusnias. Nah, hal-hal yang terkait dengan kebutuhan ataupun protokol yang kita akan kerjakan bersama-sama nanti akan kita teruskan di grup yang ada, dan dimohon diharapkan kepada seluruh jemaat Tuhan bisa aktif untuk memperhatikan berita-berita yang kita bagikan. Dan untuk anak sekolah minggu itu masih ibadah online. Dan juga untuk doa Rabu, jadi ada 2 tahap saudara. Untuk tahap pertama ibadah pada hari Minggu, lalu kemudian pada doa Rabu masih dilaksanakan secara online. Jadi 1 bulan ke depan kita akan kembali membuka juga pada doa Rabu itu dengan tatap muka. Nah, kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati setiap kita. Dan beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. 1, persiapan ibadah konvensional pada minggu yang akan datang, dan juga jemaat Tuhan untuk tetap setia mengikuti anjuran taat terhadap seluruh protokol yang akan kita laksanakan, dan juga jemaat menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan, dan juga kita berdoa untuk secara menyeluruh. Keadaan Indonesia nampaknya begitu memiriskan hati. Kita berdoa kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati. Saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita menyanyikan lagu Kau Telah Buktikan, mempersiapkan kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang menjadi tempat jawaban kami. Hanya Kau Tuhan menjadi tempat kami berharap. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau bayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada pada
kami menaruh seluruh pengharapan, dan hanya Engkau sajalah yang lantas, layak, dan berkuasa untuk menjawab seluruh pergumulan dan doa kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk persiapan ibadah konvensional GKI Pusnias pada minggu yang akan datang. Tuhan tolong, biarlah kami mengerjakan dan melaksanakan hal ini sesuai dengan aturan-aturan kaidah yang berlaku untuk menyelamatkan kami satu dengan yang lain. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan, hati yang rindu untuk kembali bersekutu dengan tubuh Kristus lainnya, biarlah tetap terjaga, terkontrol dengan baik, dan kami bersama-sama saling menguatkan, saling mengingatkan, dan tetap di dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk setiap rekan-rekan hamba Tuhan yang melayani pada ibadah pada minggu yang akan datang. Tuhan tolong, Tuhan sertai. Kami berdoa juga untuk keadaan bangsa kami pada saat ini. Kalau kami melihat, memperhatikan pertumbuhan penyebaran virus corona ini, Tuhan begitu menakutkan. Tetapi kami percaya bahwa apapun yang sedang terjadi, tidak ada perkara yang tidak Engkau kuasai, dan tidak ada satu perkara yang tidak Engkau mampu hentikan. Dan kami percaya, kami hanya memohon kiranya kasih karunia Tuhan turun atas dunia bahkan untuk bisa menghentikan virus ini. Makasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat Tuhan yang sedang bergumul di dalam kehidupan hari-hari. Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, yang bekerja di pemerintahan, berikan semangat, berikan kekuatan, berikan hati yang takut akan Tuhan, yang bekerja sendiri, yang berkarya, berusaha. Tuhan memberkati, Tuhan membukakan pintu berkat, dan rekan-rekan kami yang ada di dunia pendidikan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong, memberikan semangat dengan sungguh-sungguh untuk mendidik, mengubah kehidupan darah didik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan, Engkau yang menolong dan memberkati di masa-masa yang akan datang. Tuhan, berikan hati yang takut akan Engkau, dan kiranya seluruh rekan-rekan hamba Tuhan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan dengan setia, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, di seluruh doa dan harapan kami ini, kami hanya percaya Engkaulah yang memberikan jawaban. Jangan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu sajalah yang terjadi atas kami. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah kepada Tuhan Dou Soli. Tuhan, kiranya Sang Sumber segala sesuatu yang baik senantiasa melimpahkan kasih setia-Nya kepada kita, dan juga pengampunan di dalam Yesus Kristus senantiasa hadir dan hidup di dalam hidup kita, dan pertolongan daripada Allah Roh Kudus yang terus menolong kita untuk melakukan apa yang terbaik hanya kepada Tuhan senantiasa terjadi dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai kita berjumpa dengan Kristus untuk kali kedua. Haleluya. Amin.